Welcome to Digitalk, where we don't just talk, but we grow. Halo teman-teman, selamat datang di podcast HMJBD ini. Di podcast ini kita akan bahas tentang isu-isu bisnis digital, tentang kuliah, tentang organisasi. Oke, sebelumnya kenalan dulu sama aku, Jasmine. Dan di episode perdana kita, episode ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan HMJBD. Dan buat teman-teman yang penasaran banget dengan kehidupan mahasiswa STIIYKPN ini cocok banget sih episode ini. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja panggilin Ketua HMJBD. Kita panggilkan Keila. Halo Kak Jasmine, apa kabar? Halo kakak. Oke, boleh perkenalan dulu deh sama teman-temannya. Oke, hello everyone, I'm Kayla Dea. Mostly people calling me Kayla kalau di kampus. Oke. So ya, aku diberi amanah untuk menjadi ketua himpunan di periode 2025-2026 gitu. Asik. Dan di prodi bisnis digital Semester 4. Oke kak, karena podcast ini kan juga termasuk program kerja HMJBD, kita kayaknya bakal lebih kenalan juga biar penontonnya juga biar kenal. Oke, kita langsung aja jelasin sebenarnya HMJBD itu apa sih kak? Oke, HMJBD itu apa? Seperti namanya, Himpunan Mahasiswa Jurusan Bisnis Digital, yang mana himpunan ini juga menjadi wadah ya pastinya, menjadi wadah untuk mahasiswa di prodi bisnis digital untuk mengembangkan kreativitasnya, ide-idenya, kemudian juga soft skill-nya itu sangat diasah di himpunan ini. Kemudian kita juga memberikan wadah untuk mereka membuat program kerja seperti bagaimana caranya membuat sebuah event, bagaimana kita bekerja di dalam sebuah tim, karena di dunia digital seperti ini kan tidak hanya individualis juga ya, tapi kita juga harus bisa bekerja di dalam sebuah tim seperti itu. Oke, kalau HMJBD punya peran seperti apa untuk mahasiswa bisnis digital di STIYKPN ini? Oke, mungkin kalau misalnya ditanya peran seperti apa, itu sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu menjadi sebuah wadah untuk mereka mengembangkan minat dan bakatnya, kemudian juga betul-betul diajarkan bagaimana ini loh membuat sebuah event tuh seperti itu, dan perannya pastinya juga mendampingi mereka gitu. Karena apapun yang memang dibingungkan sama mereka, kemudian kita juga memberikan fasilitas-fasilitas juga. Kayak contohnya itu, mungkin kita santai aja ya ini. Kayak contohnya ada salah satu departemen itu yang juga Academic Development Career Innovation, itu adalah salah satunya yang selalu berbagi info lomba. Kemudian ada juga info locker untuk part time. Terus juga ada PRP, Public Relation. Jadi betul-betul peran himpunan ini tuh menjadi tempat untuk mengasah soft skill teman-teman yang ada di prodi bisnis digital gitu. Jadi perantaranya. Betul. Ya kak. Kalau pentingnya berorganisasi bagi kakak sebagai ketua HMJBD ini? Oke, kalau ditanya pentingnya berorganisasi, itu sebetulnya jawaban basicnya adalah untuk punya pengalaman, untuk punya banyak teman, relasi. Tapi memang sebetulnya itu betul gitu loh, tidak salah. Tapi menurut aku pribadi, kenapa penting untuk berorganisasi adalah kita tuh banyak sekali belajar di sekolah, SMA, SMK, kemudian di kampus itu juga kita belajar teori. Kita juga mungkin ada kita belajar praktik, tapi kita tidak belajar bagaimana di dunia nyatanya untuk membuat sebuah sesuatu. Kemudian kita juga yang paling sangat-sangat penting dan juga krusial yang dipelajari dalam sebuah organisasi itu adalah bagaimana kita mengenal orang lain gitu. Kita mengenal kepala yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda, kemudian kita juga belajar untuk bonding satu sama lain, dan juga memahami sifat orang lain, dan juga banyak sekali sebetulnya pentingnya ya. Tapi yang paling utama adalah yang pasti membangun relasi dan juga soft skill kita itu jadi bekal lah untuk nanti di dunia kerja gitu. Iya sih benar banget sih kak. Kayak ibaratnya kita bisa berbagi-bagi juga kan, saling sharing juga. Kalau tadi kakak bilang PRP dan ADCA tadi, aku notice itu struktur atau divisi HMJBD itu apa aja, karena kok kayak seru banget ya tadi ya, kayak bagi sharing tentang pelajaran dan lain sebagainya. Bisa dijelasin lah. Oke, ini menarik ya. Mungkin teman-teman yang masih bingung juga
tentang HMJBD ini strukturnya seperti apa. Jadi HMJBD itu sebenarnya strukturnya ada yang struktur yang atas itu ada executive director, kemudian di struktur selanjutnya itu ada Director of Internal Affairs, kemudian juga ada Director Program and Outreach. Nah, yang satu ini ada biro, satunya ada departemen. Yang biro itu ada 3. Jadi biro itu kita punya 3. Yang pertama itu biro HR. Human Resource, yang mana mereka ini belajar untuk mengembangkan sumber daya teman-teman yang ada di dalam himpunan ini. Salah satu beberapa prokernya itu ada leadership training, kemudian mereka juga yang menyiapkan untuk open recruitment, kemudian mereka juga yang biasanya mengurus malam keakraban, hal-hal seperti itu. Dan juga mereka itu menilai kinerja tiap-tiap anggota di departemen maupun di biro, dan juga program kerja yang dijalankan menggunakan KPI atau KPI, Key Performance Indicators gitu. Jadi memang karena HR kan selalu ada ya pasti di dunia kerja tuh pasti HR selalu dibutuhkan. Jadi memang ada biro HR di tempat kita untuk menilai bagaimana himpunan ini berjalan. Nah, kemudian di biro yang selanjutnya itu ada biro MCI, itu Media Creative Information gitu. MCI itu PDD mungkin ya kalau sebutannya ya kayak PDD sejati ya. Cuman di HMJBD namanya MCI. Ada namanya tuh MCI ini mereka adalah biro yang akan di-assign atau yang akan ditugaskan ke tiap-tiap departemen untuk memfasilitasi teman-teman itu kayak editing video, foto, dan juga feeds Instagram HMJBD, visual HMJBD itu mereka di baliknya kayak gitu. Jadi karena memang bisa dijelaskan konten MCI ini yang bener-bener praktik nyatanya gitu di himpunan. Jadi kalau kita kan di mata kuliah kan biasanya ada pelajaran kayak content creation gitu itu ya MCI yang biasanya langsung apa namanya praktiknya gitu. Terus ada biro selanjutnya itu biro AF. Jadi AF ini itu Administrative and Finance. Jadi mereka itu sekretaris dan bendahara. Jadi kalau di AF itu satu orang itu menjadi sekretaris dan bendahara sekaligus. Jadi mereka ya itu memang hebat. Mungkin kita tepuk tangan buat AF dulu. Master itu. Tapi AF memang orang-orangnya isinya orang-orang yang suka di data kayak laporan kas keuangan, RAB, proposal itu semua adalah yang handle itu adalah AF gitu. Di assign ke departemen. Betul. Jadi mereka juga di-assign ke tiap departemen. Nah, talk about department itu kita punya 3 departemen juga. Jadi balance 3 biro, 3 departemen. Departemen yang pertama itu adalah ADCI yang tadi sudah disebutkan. ADCI itu Academic Development and Career Innovation. Jadi kita di sini juga untuk himpunan kita memfasilitasi dan juga memberikan wadah untuk teman-teman yang mau berkreasi, mau berprestasi juga. Di situ kita biasanya mengadakan webinar, seminar, kemudian proker-proker yang di ADCI ini juga untuk masa depan anak-anak HMJBD lah ya kayak gitu. Kemudian departemen yang selanjutnya adalah PRP. PRP itu Public Relation and Partnership gitu, department. PRP ini mungkin kalau di himpunan-himpunan lain itu bahasa mudanya humas mungkin ya. Mungkin seperti humas, PR, Public Relation. Yang mana mereka ini yang menghubungkan antar himpunan kita dengan himpunan lain, UKM lain, atau bahkan universitas lain. Biasanya juga kalau di PRP ini mereka yang memiliki program kerja itu seperti company visit. Biasanya kita ke ke company seperti beberapa waktu lalu tuh ke Dagadu, Git Solution gitu. Next kita akan ke Tokopedia. Jadi memang di public relation ini betul-betul orang-orang yang memang ingin belajar untuk networking gitu. Jadi memang nilai plusnya di PRP itu. Dan komunikasinya juga diuji banget kalau di PRP. Berarti itu lebih banyak ke orang luar ya itu kan ya. Internal maupun eksternal, tapi lebih ke eksternal. Nah, last but not least ini adalah yang paling seru menurut aku ya. Ini adalah departemen AE. Salah satunya adalah proker ini. Ini adalah vice manajernya sendiri ya, hostnya ya. Mungkin tepuk tangan dulu. Ada di malu dah. Ini jadi kalau arts and events itu lebih ke internalnya. Jadi memang memberikan wadah dan juga memfasilitasi teman-teman himpunan ini untuk berkreativitas ya pastinya ya, dan juga bondingnya. Jadi memang kalau di AE itu kita lebih ke bonding. Apa coba mungkin kakak nih bisa jelasin nih proker-proker AE nih sejauh ini. Saya kalau proker AE itu ada rutinan juga, sama ada kayak misal kayak 1 tahun sekali gitu. Kalau contohnya rutinan itu kita itu ada di G-Sport. Nah
hari ini banget guys tag konten ini. Kita di sini ada renang guys. Jadi Berenang. iya, berenang. Jadi Sip. HMJBD ini kita berenang bareng semuanya. Tapi nanti habis ini kita nyusul kok, tenang aja. Terus habis itu juga misal kayak itu juga tergantung anak-anaknya. Jadi misal kayak kita tuh juga kasih juga ke grup gitu. Terus habis itu kita kayak ya kita bagi kalian mau apa nih. Dan itu kan 1 bulan tuh kan 2 kali. Jadi kalian mau apa, kayak kemarin udah biliar juga, Oke. badminton dan banyak banget sih. Terus habis itu kayak contohnya ini podcast juga. Terus habis itu kemarin kita juga bikin DG Esport. Kemarin Yes. kita bikin Itu turnamennya. eksternal ya? Iya, tapi itu untuk eksternal. Jadi kita mewadahi kayak kita bikin acara itu buat eksternal dan alhamdulillah sih banyak yang masuk Yes. juga. Itu keren banget sih. Dan DJ Esport itu, for your information guys, DJ Esport itu adalah event pertama HMJBD karena memang himpunan ini tuh masih baru. Kita kayaknya baru berumur 1,5 tahun. masih newbie. Ya, kita masih anak kecil. Tapi event DJ Esport ini sukses ya pada saat Iya. itu. Sukses dengan audiens dan juga partisipan Iya. dari across DIY ya, bahkan Iya, ya ada yang iya. dari jauh banget juga datang untuk ikut lomba. Lombanya itu tentang Mobile Legend ya. Iya, waktu saya. bener banget. Next kita akan ada kan yang kedua. Iya. Ya. Jadi makanya Tahun kalian ini ya follow berarti? HMJBD ya guys, IG-nya ya Jangan guys. forget to follow us di HMJBD. Iya, itu nanti kita juga sering juga ikut lomba-lomba kayak kemarin contohnya IDCA juga Iya. bikin lomba juga di Jihasol. Kemarin Yes. gong parah. Mhm. Kemarin tuh gila sih. Ada seminar juga, itu keren sih. Iya, nanti dikasih ya dokumentasi di Iya, sini. kita dokumentasi di sini. Ya, nanti Atau mungkin dikasih. langsung ke Instagramnya boleh. Iya, boleh nanti Gitu. klik ya di sini. Tapi memang AE ini memang menarik sih karena selain juga internal ya, waktu itu kita juga pernah eksternal. Kalau nggak salah kita juga berkolaborasi sama kampus lain juga kan pada saat itu untuk futsal. Jadi memang AE ini memfasilitasi HMJBD itu internal untuk bonding satu sama lain, tapi tidak lupa untuk kita ke eksternal juga gitu. Ya, secara singkatnya sih lebih ke kita ngadain event gitu sih betul. sebenarnya. Banyak event ya. Iya, sepertinya kayak juga. ya event gitu ya kita juga ya dinaungi sama AE gitu Yes, guys. gitu. Oke deh Kak, banyak banget tadi event-event yang sudah Kakak jalankan selama hampir 1 periode ini. Hampir 1 periode. Oke, program kerja apa atau kegiatan HMJBD apa yang kayak rutin gitu dijalankan kayak sejauh ini, entah dari misal kayak meeting atau apapun itu yang rutin lah gitu pokoknya. Oke, apa program rutin atau kayak kegiatan rutin ya? Iya. First, itu adalah weekly meeting. Karena Iya. weekly meeting itu yang selalu kita lakukan untuk tetap ngejaga proker-proker tiap biro dan departemen itu tetap on track gitu. Jadi tiap biro dan departemen itu selalu ada weekly meeting yang awalnya memang seminggu sekali ya memang lumayan padat. Tapi akhirnya kita juga melihat kesibukan satu sama lain, akhirnya kita 2 minggu sekali. Untuk departemen dan biro itu untuk biro itu 1 bulan sekali, tapi dengan catatan biro tetap diassign ke departemen dan mengikuti weekly meetingnya. Terus kita juga ada rapat pengurus, jadi itu all Manvice itu manager and vice manager, itu bersama board of directorsnya kita setiap 1 bulan sekali, gitu. Terus kalau program rutinan itu tiap-tiap biro dan departemen punya masing-masing. Salah satu contohnya podcast itu juga Yeah. rutinan, kemudian DJ Sport itu rutinan. Edisa itu selalu mereka itu punya HMJBD Study Circle namanya. Iya, itu gila sih. Yes, itu keren karena salah satu fasilitasnya di HMJBD ini juga menyediakan kita ketika memang akan menghadapi ujian, itu selalu kita ada belajar bareng, ada mentornya juga gitu. Apalagi ya program rutinannya. Dan fun fact-nya itu nggak cuma kita kalau mau ujian ya guys, kan kita di sini ada sertifikasi Yes. Microsoft. Nah itu mereka tuh menaungi akan hal itu. Jadi kayak misal hamin berapa hari kita Ujian iya MOS, itu dia benar-benar mengajari kita dan Iya. tuh kayak free, benar-benar free di situ. Free gitu. Tapi emang itu sih yang menariknya. Jadi mereka juga sama seperti AE. Kalau AE itu kan kira-kira teman-teman besok mau olahraga apa gitu. Kalau mereka teman-teman besok mau belajar apa Iya. gitu. Itu sangat menarik ya. Jadi jangan lupa join di MJBD. Itu setiap angkatan itu juga kita bakal ngasih tahu, jadi nggak Yes. cuma overall doang, tapi setiap angkatan kita bakal fokusnya masing-masing iya ada gitu pastinya sih. Terus apalagi ya, kalau HR itu mereka punya Be Deep Talk.
Deep Talk itu tiap 3 bulan sekali. Jadi kita di sini juga nggak cuman kerja, tapi kita juga mendengarkan keluh kesah anak-anaknya seperti apa, teman-teman di dalam himpunan ini seperti apa. Jadi HR seperti pada umumnya ya, maksudnya memang HR yang menjaga sumber daya, kemudian mereka juga yang berusaha untuk memahami lah gitu. Oke, ini banyak banget ya tadi yang bisa kita bicarakan dan yang menarik menurut kakak. Apa yang bikin HMJBD itu tuh menarik dan berbeda gitu? Oke. Apa yang membuat HMJB ini menarik dan berbeda? Iya, di mata kakak. Di mata aku nih. Yes. Dari mata aku. Oke. Aduh, ini jawaban sebagai ketua ya. Kalau yang membuat berbeda itu adalah in my opinion ya, berarti ini pandangan aku. Yang membuat berbeda adalah ketika himpunan ini tuh masih baru, belum ada fondasinya. Let's say ya, memang sudah ada tapi kita waktu itu harus merombak semuanya. Yang membuat berbeda adalah ketika yang biasanya pada saat itu kita tuh tinggal ikut doang, tapi kita di sini betul-betul rasa memilikinya tuh ada karena kita ikut membangun. Pasti Kak Jasmine juga merasa kayak gitu. Itu yang membuat berbeda guys. So, kalau misal ditanya berbeda dari himpunan sebelah gitu, kita tuh adik mereka, jadi mereka kakak-kakak kita gitu, karena memang himpunan sebelah sudah puluhan tahun lamanya, sedangkan kita masih 1,5 tahun batita ya, di bawah 3 tahun gitu. Jadi itu yang membuat berbeda adalah bagaimana cara kita untuk membuat HMJBD ini bisa sama dan lari ikut sama kakak-kakaknya, padahal kita masih kecil sebetulnya. Itu yang membuat berbeda, tapi itu yang memorable sih sampai kapanpun sih kayaknya. Oke, harapan kakak nih untuk HMJBD STIYKPN ini. Oke, harapan untuk HMJBD STIYKPN. Duh, udah mau demis lagi. Udah mau demis. Harapannya ya semoga apa yang sudah kami bangun, kita bangun, bisa dilanjutkan oleh periode yang selanjutnya dengan sangat baik, lebih baik. Kemudian juga jangan pernah lupakan bahwa jangan pernah lupakan siapapun yang ada di proses kita selama ini gitu. Jadi HMJBD ini masih kecil, jadi teman-teman juga harapannya tidak akan pernah lupa sama siapa yang pernah membantu kita. Kemudian juga semoga HMJBD bisa menjadi wadah yang lebih hebat dan lebih luas lagi ya pastinya, karena seperti yang kita ketahui bahwa di dunia digital sekarang kan pesat sekali ya. Betul-betul. Pasti kita sebagai mahasiswa BISDIK itu beradaptasi, dan semoga memang adaptasi yang tadi sudah dilakukan itu bisa diimplementasikan di himpunan ini juga. Jadi biar teman-teman di sini juga lebih kayak realnya soft skill yang memang dipelajari itu ada gitu di sini, yang betul-betul lebih menjurus lagi. Terus harapannya semoga himpunan ini semakin bermanfaat. Itu yang paling penting ya, karena apa gunanya sesuatu ketika itu tidak berdampak gitu. Jadi harapannya himpunan ini bisa berdampak ke depannya untuk siapapun itu gitu. Buat bekal ya Kak kita. Untuk bekal. Untuk di dunia pekerjaan nantinya. Benar banget. Oke, menarik banget sih Kak. Ini secara yang aku lihat tuh kayak HMJBD ini tuh bukan cuma organisasi sih, tapi betul. Kayak yang tadi sudah Kakak bilang kayak wadahnya gitu. Oke, di sini aku juga pengen sedikit ngobrol tentang dunia bisnis digital. Kalau ngomongin bisnis digital mungkin masih banyak ya yang belum begitu tahu tentang jurusan ini. Dan mungkin di sini jurusan ini tuh kayak belajar apa sih? Kayak aku juga pengen tanya juga, awalnya Kakak tuh tertarik kenapa masuk di jurusan bisnis digital ini? Oke. So the question is kenapa pada saat itu tertarik untuk di bisnis digital? Oke. Long story short ya, pada saat itu aku memang sedang bimbang pengen di jurusan apa. And then aku tuh sempat magang, terus bosnya itu aku nggak gap year, cuman memang pada saat itu aku nggak bisa kalau nggak produktif gitu lah. Akhirnya ya udah magang, bosnya bilang, kamu bingung ya mau kampus mana gitu. Aku bingung nih gitu. Coba deh di STIYKPN. Pada saat itu ditawari jurusan lain sebetulnya. But honestly aku tidak suka berhitung. Tapi kalau menghitung kayak HPP atau maksudnya bisnis itu masih bisa. Cuman kalau yang memang accountingnya itu izin, itu orang-orang hebat itu. Dan jujur. Saya akhirnya ke bisnis digital itu kenapa? Karena karena aku melihat peluangnya. Kita punya keinginan, let's say keinginan aku pada saat itu pengen di jurusan apa gitu misalnya. Kita punya keinginan tapi dunia itu punya permintaan. Dan aku merasa apa yang aku butuhkan di masa depan itu
yang memang seharusnya aku kejar sekarang dan memang aku pelajari sekarang gitu. Jadi bukan lagi aku nurutin ego aku gitu pada saat itu. Terus akhirnya yaudah aku melihat jurusan bisnis digital ini, dan seperti yang kita tahu, Bisdik itu belum semua univ di Indonesia itu punya. Bahkan belum ada lulusannya ya. Keren, belum ada lulusannya. So that's the reason why itu kayak eye catching gitu, kayak digital business gitu. Ya pada saat itu akhirnya aku memilih bisnis digital karena aku tahu peluangnya sangat luas di luar sana gitu. Iya sih, bisnis digital sih ini kayak emang bener-bener kayak sekarang juga apa-apa digital, kayak Yes. kita pembayaran, payment, terus habis itu Everything. bahkan kita kayak pesan aja sekarang udah digital semuanya, tinggal scan dan itu kayak mempermudah Yes. kita juga kan pastinya. Oh, mungkin sama satu lagi sih Kak, kalau bisnis digital kan tidak terlalu banyak, tapi beberapa university itu punya. Yes. Tapi fokus di STI KPN ini bisnis digital itu berbeda. Jadi bisnis digitalnya itu lebih ke bisnis. Jadi karena kita sekolah ekonomi juga, digital yang kita pelajari itu betul-betul yang menjuru ke arah bisnis startup and something like that. And we know bahwa di STIE tidak wajib skripsi kan. Iya. I think that's one of the reason why you choose this campus also kan. Because aku juga seperti itu gitu. Karena kampus ini juga memperbolehkan dan memberikan fasilitas untuk mahasiswanya. Karena kan semua nggak suka penelitian ya, semua nggak suka, not everyone itu basic atau ininya tuh di skripsi Iya, gitu. Dan beda-beda kita passionnya. dibolehin buat buka bisnis, dibolehin buat magang, kita punya juga kan tugas akhir yang kita diperbolehkan untuk memilih gitu. Yes sih, benar banget. Kalau untuk di STIY KPN ini hal yang menarik atau membekas sih bagi kakak selama kakak 4 semester ini, selama kita di 4 semester ini apa? Kayak misalnya Oke. memorable banget lah, kayak Oke. unexpected banget gitu. Oh, oke, unexpected banget. Itu satu hal atau apa? Karena jawaban aku adalah my journey. Jadi perjalanan aku di sini yang sangat memorable. Kalau misal kayak mungkin dari praktikumnya atau mungkin dari beberapa tugas-tugasnya mungkin. Oke, kalau berarti yang menarik tugas-tugasnya ya. Iya. It's different ya, karena aku ngerasa bisnis digital tuh paling digital marketing doang, paling e-commerce doang. Itu salah besar. Karena ternyata belajar ngoding kita belajar, Iya. dan kita juga belajar kita pendampingan UMKM, literally kita turun langsung ke lapangan. Itu kayak awalnya aku berpikir kayak mungkin jurusan ini kayak cuman ya udah digital aja gitu. Yang memorable banget adalah ketika aku berusaha untuk survive, aku pahamin ini jurusannya seperti apa sebetulnya gitu kan. Karena jurusan baru, kita mau nanya ke siapa Iya kan sebenarnya. juga. Ini meraba-raba juga. Pas udah masuk kayak oke, gitu. This is like literally what I want gitu. In this life, I mean like for my future gitu. Iya. Ini yang aku mau beneran gitu. Itu yang memorable di aku sih, karena awalnya kayak I didn't expect at all. Kayak ini ngapain dan lain sebagainya. Ternyata wow, melebihi ekspektasi, beyond my expectation. Iya sih, pasti sih. Kalau skill atau pengalaman kakak yang mungkin bisa bertambah atau berkembang. Since I was here ya. Yes. Oke. Pengalaman atau skill aku yang pengalaman yang membuat skill aku tuh berkembang di sini. Of course itu karena every opportunities that I always took ya. Dari dimulai aku itu awal-awal ikut lomba, dan kampus tuh sangat memfasilitasi banget. Waktu aku lomba ke Singapura Malaysia itu, aku sempat mengajukan proposal kan pada saat itu. Di situ yang aku pelajari adalah keberanian, itu yang pertama. Skill untuk berani aku ngomong dan juga pede untuk maju ke depan dosenku pada saat itu. Aku bilang, mohon izin, saya minta untuk didanai, ingin berangkat bla 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 karena saya sebagai ini dan lain sebagainya. Didanai ke sana, juara, menang, kemudian aku kembali ke sini, sangat diapresiasi, sangat diapresiasi. Di situ aku juga skill public speaking aku meningkat karena aku merasa keberadaan aku diakui, and then value aku ataupun skill aku tuh dihargai gitu di sini. Dan di situ aku mulai kayak confident enough. Dari situ terus aku juga ikut beberapa event, kayak waktu itu jadi BPH ospek, jadi sekretaris, kemudian sama saat ini juga jadi ketua MJBD. Aku waktu juga sempat ikut musik, aku vokalis. Skill yang paling aku dapatkan itu adalah
public speaking dan mungkin skill-skill lainnya adalah emotional intelligence. Ketika kita ketemu sama banyak orang, you know that I'm very extrovert person, right? Aku sangat extrovert sekali sebetulnya guys, dan di sini mengajarkan aku untuk bukan hanya extrovert aja, tapi kita betul-betul punya isi gitu di dalamnya. Itu ngajarin aku banget. Dan menurut aku yang paling sulit adalah belajar untuk mengenali diri sendiri. Dan aku bisa mengenali siapa aku itu dimulai dari kampus ini. Gitu. Itu sih skill-skillnya public speaking. Banyak hal gitu. Oke, tadi kan aku notice di bagian kakak ikut lomba ya. Yes. Di situ kan maksudnya perjalanan kakak juga nggak sesimpel itu juga kan, kayak bisa dibilang kakak juga sekarang kan kakak juga termasuk mahasiswa aktif juga di STI KPN ini selain menjadi ketua HMJBD. Dan aku penasaran sih kak, perjalanan kakak sampai akhirnya bisa dipercaya untuk menjadi ketua HMJBD itu dimulai dari kapan kakak untuk berorganisasi? Kakak oke deh gue bakal milih organisasi gitu. Oke deh, gue bakal milih organisasi tuh di kampus atau Yes, di kampus. Oke, ini ceritanya cukup langsung flashback gitu ya. Itu dimulai dari sebenarnya awalnya tuh kan karena I have my own business kan. Jadi aku sebetulnya tuh pengen fokus ke bisnis aku sendiri. Cuman pada saat itu aku mendapatkan tawaran, maju ya jadi salah satu kandidat. At that moment I was shocked gitu, kayak why me? Apakah aku cukup baik untuk dipilih atau maju untuk sebagai kandidat gitu. Awalnya sempat nolak, jadi awalnya dulu sempat nolak, akhirnya diyakinkan lagi sama orang-orang sekitar. Actually, ketika kita menolak, validasi itu memang dibutuhkan kan, maksudnya karena kita nggak ngerasa good enough gitu. Mungkin ada ketakutan sendiri juga kan. Iya, itu karena takut sebenarnya kan pada saat itu. Terus orang-orang di sekitar, hey, believe in yourself that you can do it gitu. So that's why aku sampai sekarang selalu bilang ke orang-orang lain, believe in yourself that you can do it gitu, karena that sentence, that motivation itu selalu hit aku sampai saat ini. Akhirnya aku juga mikir nggak semuanya bisa mendapatkan kesempatan itu, dan aku juga pengen belajar leadership aku lebih lagi, gimana aku ngurusin anak-anak, membangun himpunan ini. Terus dan aku percaya akan ketika kita masuk ke satu pintu yang memang itu baik gitu ya, banyak pintu lain yang akan terbuka. Itu yang aku percaya sih pada saat itu. Akhirnya aku melalui pemilihan ketua umum, orasi, dan juga terpilih menjadi ketua HMJBD gitu. Dari yang ikut organisasi, punya small business, terus habis itu aktif, itu gimana kakak cara bagi-bagi waktunya, me time? Oke. Cara membagi waktu berarti time management. Sebenarnya time management itu udah hal yang paling kayaknya itu everyone's problems, international problemnya semua orang juga. Time management itu sangat sulit, tapi aku sudah terbiasa sejak aku itu SMA. SMP mungkin ya, karena aku memang sangat padat kegiatannya, like every single day itu selalu ada. Tapi bagaimana caranya itu biasanya aku pakai Google Calendar. Jadi kadang teman aku kalau misalnya di samping meja aku, what you doing gitu kan, ini lagi set jadwal, karena aku harus tahu jadwal aku hari ini apa. Jadi aku selalu ngeset jadwal 1 minggu gitu. 1 minggu ini apa, misalnya kan tiap biro departemen weekly meeting nih, aku set semuanya. Besok ada acara apa, agenda apa, aku tulis semuanya, karena aku 24/7 open my laptop gitu. Jadi aku tulis di situ. Tapi mungkin teman-teman, if you guys have any problems with time management, itu biasanya kan di sticky notes, atau mungkin mau ditaruh di aku tuh ada teman di HMJBD juga, itu dia naruh itu di wallpaper. Iya, sumpah itu di wallpaper. So aku nanya ke dia, terus kamu edit every day? Dia bilang iya, itu caranya. Jadi ya sudah, jadi coba apa yang sering kalian buka atau apa yang memang sering kalian lihat, tulislah agenda kamu di situ. Biar jadi pengingat juga kan, pengingat. Karena time management itu akan problem ketika kita tuh pelupa, dan aku tuh pelupa sebenarnya. Jadi bagaimana kita menutup kekurangan kita dengan solusi-solusi yang ada, itu salah satunya. Kalau Kak Jasmine sendiri gimana Kak biasanya? Time aku management. Biasanya udah sama kayak aku bikinin kalender gitu sih. Terus habis itu kayak itu kan pasti ada notification gitu kan, kayak 1 hari sebelumnya. Jadi kayak ya lumayan bisa membantu juga sih guys untuk sekarang kalender itu. Bener. Jadi mungkin bisa dicoba ya, atau Notion itu juga ada. There's so many tools that you can pakai gitu loh. Gitu.
Kalau menurut kakak, kenapa mahasiswa itu penting menjadi mahasiswa aktif di kampus? Oke. Oke. Kenapa menjadi mahasiswa aktif itu penting Yes. atau direkomendasikan lah ya? I recommend you to be an active person atau active student ya gitu. Karena sebenarnya itu preferensi masing-masing. Iya It depends sih. on you guys. Kamu mau jadi aktif atau tidak, itu Iya. terserah kamu. Tapi aku sangat merekomendasikan karena ketika kamu aktif, ketika kamu show up who you are, orang akan melihat kamu. But dengan catatan note-nya adalah tunjukkan yang terbaik gitu loh. Oh, Jangan oke. yang nakal, jangan yang bad way ya. Just show up in a good way gitu. Kalau misalnya memang you guys have prestasi ya, just show it gitu. Kalau misal Benar-benar. teman-teman jago public speaking, show it gitu. Apapun itu, aktif dalam banyak hal. Oh, sama ini. Kalau misal jago ngoding, show it. Apapun itu. Dan menurut aku jadi mahasiswa aktif itu sangat banyak sekali benefitnya. Selain kamu akan dilihat orang itu bukan berarti kamu caper, bukan berarti kamu cari muka or something like that. But in this era, in this economy, kalian akan sangat membutuhkan hal tersebut karena you guys akan mendapatkan so many opportunities yang akan datang ke kalian. Jadi ketika kamu aktif, kamu akan dilihat orang. We never know siapa yang melihat kamu. Siapa tahu yang melihat kamu adalah orang-orang hebat yang akan membukakan pintu, yang membukakan jalan untuk masa depan kalian. Gitu. Itu yang aku pelajari juga sih Kak sampai sekarang. Ada kala dimana waktu aku ngerasa apa aku jadi introvert aja ya. Orang se-extrovert aku gimana bisa jadi introvert gitu kan. Cuman akhirnya aku berusaha untuk menjadi extrovert yang ya try to be a better person gitulah. Akhirnya aku mendapatkan banyak sekali kesempatan yang bisa aku dapatkan. Oke. Gitu. Wow, seru banget sih guys obrolan kita dari tadi. Kita bisa lebih mengenal jauh tentang HMJBD, tentang kakak juga. Kayak aku pengen kakak ngasih motivasi di penonton ini. Oke. Mungkin kayak quotes lah ya bisa dibilang gitu. Kayak Apapun ke Yes, penonton. yes. Oke. Satu hal yang aku itu selalu tanemin di prinsip di hidup aku adalah never settle for less. Jadi jangan pernah turunkan standar kalian untuk hal apapun itu. Salah satunya adalah ketika memang kalian ketika kalian memang mendapatkan satu hal yang itu tuh bukan tempat yang kalian mau atau kalian sudah terlanjur masuk ke sana, tapi that's not what you guys want gitu. Tetaplah berada di situ, but bersinarlah dimanapun kalian berada, dan jangan pernah takut untuk memulai, karena kamu gak akan pernah tahu dunia luar seperti apa ketika kamu takut untuk memulai. Dan juga never stop learning. Jangan pernah males, jangan pernah capek untuk belajar. Cause belajar itu gak cuma akademik. Belajar itu banyak hal. Oh, sama satu lagi. Oh, banyak sih sebenarnya quotes-nya boleh banyak kayak ini ya. Ini sih. Ketika kalian melihat orang lain, itu anggaplah mereka itu adalah guru. Kayak contohnya, for example, aku tuh melihat Kak Jasmine sebagai guru aku. Oh, Kak Jasmine tuh feminim, Kak Jasmine itu cara bicaranya lembut, Kak Jasmine itu punya pemikiran yang seperti ini. Semua itu aku pelajari. Semua orang yang kamu temui di dunia ini itu adalah guru kamu. Jadikan itu pembelajaran. Maksudnya jadikan itu tuh introspeksi untuk dirimu sendiri malahan. Yes. Bagaimana kamu bisa menjadi diri kamu yang versi terbaik, yang versi yang kamu inginkan. Kemudian apalagi ya, sama ini sih, kan kita tadi ngobrolin soal ketika kita ketemu sama orang, kita harus jadikan mereka guru. Iya, guru. Sama sebenarnya ada satu lagi, aku mau nanya ke Kak Jasmine nih. Kalau misalnya kita ketemu sama orang, Yes. kita punya gelas nih. Iya kan, kita punya gelas, tahu dong pasti itu. Kita punya gelas. Kak Jasmine akan mengisi gelas tersebut sedikit atau mengosongkan gelas tersebut ketika berbicara dengan orang gitu, atau bertemu dengan orang lain. Kalau ini pendapat pribadi aku, pasti aku bakal nambahin sedikit air, karena I think kayak supaya kita tuh, menurut aku dalam kutip air itu biar kita juga punya pegangan kayak kita itu gimana orangnya, berarti personality kita gimana, dan kayak itu juga, tapi kita juga nggak lupa untuk kita ngambil juga air-air dari mereka gitu loh, kayak kita ngasih
gimana sih orang itu cara ibaratnya public speaking or anything gitu. Jadi menurut aku itu sih. Oke, berarti mengisi airnya setengah Yes. ya. Exactly, itu yang memang menurut aku sangat betul gitu ya. Karena dengan gelas yang terisi air sedikit, ketika kita ngobrol sama orang lain, at least kita punya ilmu yang akan kita bagikan, atau mungkin kita serap juga. Jadi sisa gelas yang kosong itu untuk kita menyerap ilmu dari yang lain. Tapi jangan sampai gelas itu kosong. Iya. Karena kita juga perlu untuk berbagi ilmu kita. Gitu. Sepakat. Sepakat. Kira. Oke. Sepakat. Oke, kita bakal masuk ke fun segment. Oke. Oke, di sini kita sudah menyiapkan beberapa soal sih sebenarnya. Ujian dong saya. Iya, kita beberapa ini silahkan ambil dua aja. Oke. Iya, 2 aja. Iya, mana nih? Ya. Banyak banget ya ini kalau dapatnya 5 juta. 1 miliar mungkin ya. 17 Kakak yang ribu. buka. Iya. Oke, boleh. Oke. Kayak door prize ya, teman-teman. Oke, menurut kakak nih sebagai kakak tua, divisi paling sibuk menurut kakak. Waduh. Apa kakaknya nih, malah ketuanya nih kayaknya ya? Nggak termasuk divisi lagi kalau bisa bilang kayaknya. Enggak, pastinya semuanya pasti sibuk. Aku Iya. yakin. Semuanya pasti sibuk. Tapi kalau ditanya biro atau departemen mana yang paling sibuk, aduh, mana ya? Aduh, nggak berani jawab lagi. Enggak. Ini Kalau bukan jadi bukan ini ini ya, ya, bukan no offense, iya no ya, offense. maksudnya kayak yaudah lah kita sharing aja lah ya. sejauh aku mendampingi, karena aku selalu mendampingi teman-teman yang lain juga, ada biro dan juga departemen. Kalau biro kita bedain ya. Kalau biro itu menurut aku yang paling sibuk itu adalah administrative and finance. Pasti sih. Iya, semangat. Apalagi kalau ada event. Apalagi Iya. dulu kita eventnya tuh deket kan. Iya, pasti. Jadi mereka yang Kayla gitu. Ya, they're so busy tapi mereka enjoy. Harusnya enjoy ya, teman-teman. Enjoy pasti. Klik tanda satu kalau enjoy. Enjoy. Satu-satu Karena di itu komen. juga bikin surat gitu Yes, kan betul. ya, Kak. Kita sampai sekarang di satu periode ini total surat kayak udah di atas 500-an satu periode ini, padahal ini belum selesai periode. They're so great lah. Hebat. Nah, departemen. Aduh, kalau departemen ini sebenarnya tiap ini punya sibuknya masing-masing. Cuman akhir-akhir ini mungkin mana ya? Jujur kalau departemen semuanya sibuk, Kak. Izin. Tapi memang sibuk karena mereka punya ininya masing-masing. Aduh, nggak bisa nyebut kalau yang paling sibuk yang mana kalau departemen. Berarti Apa karena mungkin aku lagi di departemen salah satunya. No, I'm just kidding, but yeah, all department is very busy. Oke deh, lanjut lah ya. Oke. Ini Oke. 10 juta. 3 kata untuk menggambarkan HMJBD. Aduh. Asik. Kapal. 1 kapal. Nanti dijelasin ya. Oke. 1 kapal. Yang kedua adalah bunga tulip yang belum mekar, setengah mekar. Yang ketiga itu adalah matahari. So cute. Kenapa tuh? Tanya dong, Kak. Oke, spill deh dari kapal. Oke. Ini kapal. Ini by the way, ini dari aku yang awal periode banget menjabat sebagai ketua, and then aku beli ini. Dan aku taruh di sekre ya biasanya. Kenapa kapal? Ini kayak gini nih, coba kita lihat. Terombang-ambing kan, guys. Tapi dia akan tetap berdiri kokoh di sini. So cute. Gitu. Jadi aku harap HMJBD itu seperti kapal ini. Kapal yang ini ya, dia udah terombang-ambing gimana pun, dia tetap berdiri kokoh di sini. Karena semua kru yang ada di dalam kapal ini mereka saling bekerja sama. Bukan hanya nahkodanya saja, karena kalau nahkodanya dia memang bisa, aku sebagai nahkoda di sini bisa memberikan contoh yang baik atau bisa nyetir mereka, tapi anak-anaknya tidak bisa bekerja sama, itu pasti kita akan tenggelam. But look, kita tetap berdiri kokoh di sini gitu. Dan aku harap ya MJBD seperti itu yang pertama, kapal. Kedua, tulip. Yang kedua itu tulip. Kenapa tulip yang setengah mekar? Karena menurut aku dari yang awalnya memang belum mekar, kita masih kecil, akhirnya kita mulai pupuk itu satu-satu. Dan sebenarnya bunga yang mekar itu butuh waktu kan. Dan menurut aku HMJBD, tulip itu tulip setengah mekar itu menggambarkan HMJBD yang sedang berproses gitu. So cute. Ketiga itu Sunflower. matahari. Kenapa matahari? Karena HMJBD itu sangat hangat dan sangat dekat dengan aku.
dan juga bersinar gitu. Kenapa bersinar? Karena orang-orang di dalamnya itu sangat charming. Salah satunya adalah Jasmine gitu, dia tuh charming banget. Jadi kayak matahari tuh, kita di sini betul-betul apa ya, biru, tapi seperti kabinet kita ya, kabinetnya Cakra Arunika itu ada kuningnya gitu, itu mataharinya. Karena sama seperti tulip tadi, kita sedang mekar dan matahari itu adalah bersinar. Seperti tadi quotes aku, bersinarlah dimanapun kita berada. Nah, MJBD akan bisa bersinar suatu saat nanti. So cute. Gitu. Oke Kak, thank you banget sudah meluangkan waktu dan sharing sama kita. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Thank you. Thank you so much. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa di-share, dan jangan lupa mungkin teman-teman yang mau collab Iya. sama kita ya, Oke, berkolaborasi. terus mungkin dari kalian mau ada ide-ide gitu, boleh banget kalian nanti langsung komen aja di kolom Yes, komen. betul. See you guys. See you everyone. Bye bye.